di wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai Irak sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Pada masanya ada penguasa yang mengaku sebagai Tuhan yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud bermimpi melihat api yang menyala-nyala dari kota Ordan membakar istananya. Ia bertanya kepada para dukun tentang arti mimpi itu. Mereka berkata bahwa ada seorang anak yang akan lahir di kota Ur yang akan menghancurkan kekuasaannya dan menyebarkan tauhid. Raja Namrud marah dan memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di kota Ur. Pada zaman dahulu di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia, hiduplah seorang nabi yang bernama Ibrahim. Ia dilahirkan di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan patung. Pada masanya, ada seorang raja yang sombong dan zalim yang bernama Namrud. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan dan memerintah dengan kezaliman. Suatu malam, ia bermimpi melihat api yang menyala-nyala dari kota Ordan membakar istananya. Ia terbangun dengan ketakutan dan segera memanggil para dukun dan ahli mimpi untuk menafsirkan mimpi itu. Raja Namrud, "Hei, kalian semua, cepat tafsirkan mimpi saya. Apa artinya api yang menyala-nyala dari kota Ordan membakar istanaku?" Dukun 1, "Wahai Raja, mimpi itu adalah pertanda buruk. Ada seorang anak yang akan lahir di kota Or yang akan menghancurkan kekuasaanmu dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaranmu." Dukun 2, "Ya, benar. Anak itu akan mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang esa dan meninggalkan berhala dan patung yang kau sembah." Raja Namrud, "Apa? Bagaimana bisa ada anak yang berani melawan aku? Aku adalah Tuhan. Aku adalah penguasa. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengar, kalian semua, mulai sekarang, setiap bayi laki-laki yang lahir di kota Ur harus dibunuh. Jangan biarkan anak itu hidup. Bunuh dia sebelum dia tumbuh besar dan menjadi ancaman bagiku." Dukun 1, "Baiklah, wahai Raja, kami akan melaksanakan perintahmu. Kami akan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di kota Ur." Dukun 2, "Ya, kami akan membunuh mereka semua. Tidak ada yang akan selamat dari kemarahanmu, wahai Raja. Di kota Ur ada seorang wanita yang sedang hamil. Ia merasakan sakit yang hebat dan bersiap untuk melahirkan. Ia takut jika anaknya adalah laki-laki, maka ia akan dibunuh oleh tentara Raja Namrud. Ia berdoa kepada Allah SWT agar melindungi anaknya. Allah SWT mendengar doanya dan memberinya petunjuk. Ia menyuruhnya untuk pergi ke gua yang terletak di pinggir kota dan melahirkan di sana. Ia juga menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang anaknya dan meninggalkannya di gua. Allah SWT berjanji akan menjaga dan memberi rezeki kepada anaknya. Nabi Ibrahim berusia 12 tahun. Ia keluar dari gua dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Ia terpesona dengan keindahan alam ciptaan Allah SWT. Ia mulai bertanya-tanya tentang pencipta alam semesta. Ia melihat bintang, bulan, dan matahari dan mengira mereka adalah Tuhan. Namun, ia segera menyadari bahwa mereka tidak layak disembah karena mereka berubah-ubah dan hilang. Ia menyatakan bahwa ia beriman kepada Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dan tidak pernah tidur atau lenyap. Ibrahim, "Subhanallah, sungguh indah sekali dunia ini. Siapakah yang menciptakan semua ini? Siapakah yang memberi hidup dan mati kepada makhluk-makhluk ini? Siapakah yang memberi rizki dan nikmat kepada mereka? Siapakah yang berhak disembah oleh mereka?" Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang yang bersinar terang. Ia mengira bahwa bintang itu adalah Tuhan. Ia berkata, "Ibrahim, inilah Tuhanku. Inilah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah yang berhak disembah olehku."
Namun, ketika bintang itu terbenam, Ibrahim merasa bingung. Ia berkata, "Ibrahim, tidak mungkin ini Tuhanku. Tuhanku tidak akan menghilang atau lenyap. Tuhanku tidak akan berkurang atau menyusut. Tuhanku tidak akan meninggalkan aku tanpa petunjuk. Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat." Lalu, Ibrahim melihat matahari yang terbit. Ia mengira bahwa matahari itu adalah Tuhan. Ia berkata, "Ibrahim, inilah Tuhanku. Inilah yang lebih besar dan lebih terang dari bulan. Inilah yang memberi cahaya di siang hari. Inilah yang berhak disembah olehku." Namun, ketika matahari itu terbenam, Ibrahim merasa yakin. Ia berkata, "Ibrahim, tidak mungkin ini Tuhanku. Tuhanku tidak akan terbenam atau hilang. Tuhanku tidak akan bergantung pada waktu atau tempat. Tuhanku tidak akan membutuhkan sesuatu atau sesuatu membutuhkannya. Sesungguhnya aku berpaling dari apa yang kamu sembah selain Allah. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di antara keduanya. Dialah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha Esa dan Maha Agung. Dialah yang Maha Hidup dan Maha Abadi. Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dialah yang Maha Dekat dan Maha Penyayang.